Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pelanggan di podcast Bingkai Bincang Tirta Kahuripan. Gimana kabarnya pelanggan untuk hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu. Dan senang sekali untuk hari ini bersama saya kembali Noverina di podcast Bingkai Bincang Tirta Kahuripan di tahun 2026. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya juga untuk mengucapkan selamat tahun baru 2026 tentunya untuk pelanggan, dan sekaligus kami mengucapkan terima kasih sekali atas kepercayaan dan kesetiaan pelanggan untuk tetap memilih Perumda Air Minum Tirta Kahuripan ya. Dan tentunya di tahun ini semoga juga resolusi pelanggan juga bisa dilakukan ya. Atau mungkin dari resolusi tahun lalu yang belum terrealisasi mungkin bisa terrealisasikan sekarang juga. Nah, untuk pelanggan, untuk episode kali ini ya kita akan bahas sesuatu yang penting juga nih. Kenapa penting? Karena ini akan ada kaitannya dengan pelanggan semua. Kenapa? Karena kita akan bahas bagaimana peran aktif pelanggan ya untuk pelayanan air minum yang lebih andal juga. Nah, kita nanti akan ngobrol dan cari tahu kenapa sih ini tuh penting banget untuk peran pelanggan untuk menjaga mutu dan kualitas layanan air minum, khususnya untuk laporan-laporan ya, melalui laporan dan juga partisipasi aktif dari masyarakat juga. Dan kali ini Nove tidak sendiri, Nove sudah bersama Ibu Teti Rahmawati selaku manajer penjaminan mutu dan K3 Perumda. Selamat datang Ibu Teti, salam kenal. Gimana kabarnya Ibu Teti? Baik? Alhamdulillah. Baik. Semangat baru ya Bu Teti ya? Di 2026 Betul. ini kita semangat baru pokoknya ya. Harus membuka lembaran baru juga. Betul. Semoga bisa lebih baik juga dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi sebelum kita mulai Ibu Teti, boleh dong Ibu Teti sampaikan juga kepada pelanggan mungkin ucapan selamat tahun baru untuk pelanggan setia Perumda Air Minum Tirta Kahuripan nih Bu Teti. Ya. Tahun 2026, terima kasih atas kesetiaannya menjadi pelanggan kami, dan mudah-mudahan kami juga akan semakin membaik pelayanannya, akan semakin meningkat pelayanannya di tahun ini. Ya, amin. Semoga semakin lebih baik lagi dan tentunya tetap konsisten menjadikan kualitas airnya semakin bagus juga untuk pelanggan semuanya ya. Oke, Ibu Teti, tapi kalau ngomongin tahun baru, biasanya kita juga berkaitan dengan resolusi. Resolusi-resolusi yang mungkin selalu baru juga. Nah, kalau dari Ibu Teti sendiri di secara personal ya, mungkin harapan atau resolusi deh di tahun 2026 ini khususnya peran Ibu di penjaminan mutu dan K3 apa sih Bu? Iya, resolusi kami untuk pelayanan, terutama untuk pelayanan ya ke pelanggan, itu kami akan selalu meningkatkan, mudah-mudahan lebih baik lagi. Jadi tidak ada keluhan nih, tidak ada keluhan ya. Jadi nggak ada keluhan, semakin sedikit lah keluhan ya. Saya kira itu resolusi kami, sehingga kami juga kemudian juga pelanggan sebagai mitra yang berikan informasi untuk sebagai bahan untuk tindak lanjut upaya kami untuk memperbaiki peningkatan pelayanan. Oke, jadi itu dari personal Ibu Teti sendiri ya sebagai manajer penjaminan mutu dan K3 juga. Oke, tapi mungkin pelanggan juga bertanya Ibu, sebenarnya untuk mungkin tupoksi atau tugas pokoknya ya untuk dari penjaminan mutu di Perumda itu seperti apa sih Bu? Tupoksi ya, kalau tupoksi itu tentunya berdasarkan dari apa yang dibawahi oleh penjaminan mutu dan K3. Jadi penjaminan mutu dan K3 itu membawahi ada 3 asisten manajer. Oke. 3 asisten manajer, yang pertama adalah penjaminan mutu, asisten penjaminan K3 dan asisten K3 dan asisten laboratorium. Oke. Asisten manajer laboratorium, dan mereka mempunyai fungsinya masing-masing. Oke. Fungsinya itu kalau untuk penjaminan mutu tentunya namanya juga menjamin mutu ya. Penjaminan mutu tentu juga menjamin. Iya, tentu juga mereka itu harus memonitor dan mengevaluasi apakah sistem manajemen mutu yang di Perumda ini berjalan dengan baik atau tidak. Karena kami juga alhamdulillah sudah mendapatkan ISO 9001 tahun 2015 itu dari tahun 2011. Dan kalau untuk laboratorium juga kami sudah mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional di tahun 2018. Jadi itu untuk menjaga hasil uji, data uji itu harus valid dan terverifikasi dan valid. Jadi kami juga menjaga mutu hasil ujinya ketika kami melakukan pengawasan kualitas air. Kemudian kalau untuk K3 tentunya
K3 ini secara internal perusahaan ini menjamin keselamatan dan kesehatan kerja bagi semua karyawan di Perumda, namun juga nanti ada hubungannya nanti ya dengan pihak ketiga. Ketika kami melakukan kegiatan juga kami harus juga memperhatikan hal-hal yang nantinya kegiatan dikerjakan tidak mengganggu keamanan bagi masyarakat sekitar ya. Oke, berarti kalau misalnya dikatakan seberapa penting Bu untuk dari penjaminan mutu di Perumda itu sendiri? Berarti penting banget ya Bu ya? Iya. Penting banget, karena ini juga yang akan berimpact ya untuk kualitas air yang diterima ya Bu ya, diterima oleh pelanggan semuanya ya. Betul. Oke, tapi Ibu Teti, kalau misalnya dari Perumda sendiri, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, ini standarnya sendiri ya untuk dijadikan acuan mungkin ya untuk menjaga kualitas pelayanan itu seperti apa Bu? Kalau untuk standar Pelayanan kualitas, itu seperti apa Bu? kalau untuk standar kualitas itu kami juga mengawasi dari hulu sampai hilir. Jadi kalau untuk hulu kami menggunakan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 dan itu tentang penjelasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Itu ada standar khusus untuk baku mutu air, baku air minum yang kami harus yang bisa diolah oleh Perumda. Kemudian bukan yang bisa ya Mbak, soalnya kalau mau naik kelas juga karena untuk air baku air minum, kemudian ada untuk pertanian, peternakan, tapi Perumda diharuskan tetap bisa melaksanakan pengolahan air ya supaya menjadi lebih baik. Dan kemudian nanti ketika di water treatmentnya juga itu nanti ada standar-standar tertentu yang memang kita sudah tentukan. Kemudian setelah menjadi air produksi juga nanti ada standar Permenkes nomor 2 tahun 2023 dan itu tentang pelaksanaan peraturan pemerintah tentang kesehatan lingkungan yaitu PP nomor 66 tahun 2014. Jadi tentunya kalau berkaitan dengan pelanggan kami harus mempunyai acuan yang terakhir ya di air produksi itu ya untuk standar kualitas air minum ya. Oke, tentunya kita juga punya standarisasi tersendiri ya Bu ya. Bahkan tadi ada dari hulu. Iya, ada Permenkes, ada peraturan pemerintah ketika di hulu. Oke, gitu, ya. jadi standarisasinya itu sangat ketat ya Bu ya. Iya, sangat ketat. Jadi ini yang menjadikan juga untuk kualitas airnya juga semakin baik ya Bu ya. Oke, tapi kalau untuk upaya yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Bu untuk menjaga kualitas airnya yang didistribusikan ini bisa aman dan layak dikonsumsi sampai ke pelanggan, ini upaya ini apa saja? Iya, banyak sekali upaya yang harus kita laksanakan itu dari hulu ke hilir. Kan sumber air itu ada 3 ya. Kalau kami ada yang dari mata air, kemudian ada yang dari sumur, kemudian ada di sungai juga air permukaan. Namun kan lebih lengkap lagi pengolahannya adalah dari air sungai. Nah ini banyak sekali upaya-upaya yang harus kita laksanakan untuk menjaga kualitas. Tentunya dari pengolahan yang baik karena memang melalui upaya-upaya itu dari ada beberapa proses di water treatmentnya. Jadi ada dari mulai koagulasi, penambahan bahan kimia, kemudian ada flokulasi, kemudian ada sedimentasi, ada filtrasi, kemudian juga ada disinfeksi nanti setelah itu untuk pembunuhan kumannya. Itu untuk air pengolahannya. Tapi juga semua air yang diproduksi oleh PDAM adalah air yang harus aman, itu baik secara fisik, biologi, dan mungkin ada kalau di Permenkes itu ada radioaktif, tapi saya kira untuk sampai saat ini pun ya ada untuk radioaktif ini kita memang tidak belum sampai ke sana, tapi yang mewajibkan itu fisika, kimia, dan mikrobiologi. Oke, berarti dari Perumda Air Minum Tirta Kahuripan juga tentunya tidak main istilah itu kayak main ambil dari sumber ya Bu ya. Betul. Karena harus uji lab juga ya Bu ya. Berarti ya. Iya, harus ada uji lab juga karena nanti kami sesuaikan dengan Permenkes nomor 2 juga. Jadi kan ada pemeriksaan rutin di instalasi terutama dan ini dilakukan oleh instalasi. Di sana juga ada peralatannya, kemudian juga ada mereka harus melaporkan setiap 1 jam sekali. 1 jam sekali Bu? Betul. Oke. Nanti melaporkan melalui ada aplikasinya tersendiri. Jadi kita dari sini yang dari pusat itu sudah bisa memantau kualitas airnya di instalasi. Oke, berarti sebenarnya juga ada monitor tersendiri ya Bu ya? Ya, itu yang rutin. Kemudian yang berkalanya nanti ada dari laboratorium yang memang setiap
bulannya itu harus datang ke instalasi. Kami juga ngecek di air produksinya, kemudian juga sampel yang harus kami ambil di konsumennya sendiri gitu. Itu sudah ada aturannya di dalam Permenkes nomor 2. Diam sendiri ya. Betul. Untuk memastikan juga untuk kualitas airnya sampai ke pelanggan itu bisa baik ya Bu ya. Ya, betul. Oke, berarti kalau untuk uji labnya sendiri berarti sebulan sekali itu? Ya, sebulan sekali. Kalau dari lab itu sebulan sekali, dan itu juga ada parameter wajib yang memang harus diperiksa. Jadi ada yang sifatnya memang harus setiap bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali. Jadi ada frekuensi tertentu. Jadi ada frekuensi itu. Kalau misalnya yang harian mungkin ada di instalasi, tapi kalau misalnya di laboratorium sendiri itu setiap bulan itu mereka akan datang ke instalasi, kemudian konsumen, nanti yang konsumen itu ya pelanggan yang akan diambil itu juga kami pilih berdasarkan jumlah penduduk yang dilayani. Dari jumlahnya, kemudian lokasi-lokasinya juga kami tentukan sendiri karena memang ada karena memang konsumen yang dilayani itu berdasarkan SL yang kami punya, kemudian dikalikan berapa jumlah orang secara dari data BPS, kemudian nanti kalau misalkan sudah kita kalikan ternyata lebih dari 100 penduduk 100.000 penduduk yang dilayani, otomatis kami punya rumus khusus tersendiri ya jadinya. Jadi ketika sesuai dengan di peraturannya, misalnya kalau di atas 100.000 nanti jumlah SL dikali 4 dibagi 10.000. Kemudian nanti ditambah sampel tambahan, dan itu yang jumlah sampel yang akan kami ambil di setiap bulannya. Di setiap bulannya. Ya, dan ini jumlah sampel ini akan selalu bertambah ketika sambungan langganan itu bertambah. Oke, berarti ini ada kaitannya dengan penambahan jumlah pelanggan. Iya. Ya Bu ya, berarti tentunya jumlahnya juga akan berbeda di setiap betul, bulannya. karena betul. Karena memang tergantung dari penambahan jumlah sambungan langganan. Kami akan menyesuaikan itu setiap tahunnya. Oke, tapi untuk pelanggan Setiap di rumah bulan. bagaimana kalau ia tahu kalau gimana ya, mungkin si pelanggan itu Bu yang akan dijadikan uji sampel Bu? Berarti nanti petugas itu akan datang ke rumah? Iya, betul. Oh, oke. Petugas datang ke rumah. Jadi kami datang ke rumah, tentunya tidak perlu khawatir karena kami juga memakai atribut, kemudian itu yang memakai harus kartu diperhatikan ya. nama. Jadi kami juga mempunyai surat tugas. Surat tugas. Ya. Perhatikan Surat 3 itu tugas. berarti Bu ya? Ya. Jadi kami khawatir kami juga datang ke pelanggannya malah jadinya ketakutan juga ya, kadang betul. seperti itu. Karena mungkin takut penipuan atau apa gitu ya. Mungkin pelanggan juga bisa memastikan lagi untuk 3 hal ya, seragam, ID card, dan juga surat tugas ya. Kalau misalnya itu semua lengkap, berarti itu resmi official dari Perumda ya, untuk meminta sampel untuk dari pelanggan juga ya Bu ya. Oke, tapi Bu Teti, kalau misalnya ada pelanggan menemukan kejanggalan-kejanggalan pada kualitas air, mungkin seperti airnya berbau, airnya keruh mungkin, atau berbuih putih ya, itu apa yang harus dilakukan pelanggan Bu sebenarnya Bu? Oke. Sebenarnya memang yang seringkali ada keluhan, terutama memang kekeruhan, misalnya kok keruh gitu ya. Nah itu keruh, kemudian berbuih. Kalau berbuih sih mungkin bisa juga ya disampaikan bahwa berbuih itu biasanya karena tekanan yang tinggi, sehingga menyebabkan adanya banyaknya udara di dalam aliran air. Sehingga kita buka keran itu biasanya airnya putih ya, jadi seperti berbuih, padahal itu karena tekanannya cukup tinggi. Kemudian kalau misalnya berbau, kita juga akan identifikasi kembali baunya itu bau seperti apa. Karena memang kalau untuk bau kaporit itu bisa dihilangkan dengan diangin-anginkan saja selama beberapa menit, mungkin itu sudah tidak berbau lagi. Karena memang ada beberapa orang yang memang tidak suka ya, karenanya berbaunya kan memang seperti berbau, orang biasa mengatakan, ih kok baunya kayak obat ya. Tapi padahal kan itu upaya kami memberikan disinfektan di dalam airnya itu dengan dosis tertentu, tentunya yang nanti sampai ke pelanggan itu masih memenuhi syarat untuk bisa membunuh kuman. Nah itu ya, itu yang biasa yang sering dikeluhkan pelanggan itu. Oke, berarti itu sebenarnya peran kaporit sendiri ya Bu ya? Iya, betul. Oke, berarti kalau misalnya pelanggan juga menemukan kejanggalan, tentunya kita sangat terbuka sekali ya Ibu ya? Kita sangat terbuka sekali, pelanggan bahkan bisa melaporkan langsung dari rumah saja ya Bu ya? Dari rumah bisa melaporkan langsung ke
call center tentunya. Ya, call center kita di 1500 862 atau nanti ke nomor WhatsApp ke 0821 1996 9008. Betul. Ya, atau juga mungkin bisa melalui DM Instagram. Betul. Ya. Semuanya pasti punya media sosial, Ya. bisa melapor juga di @perumda@minumtirtakahuripan atau misalnya lewat email juga bisa di humas@tirtakahuripan.co.id. Oke, tapi Ibu Teti sebagai manajer penjaminan mutu ya, sebenarnya penyebab utama ya kalau misalnya ditemukan kejanggalan untuk kualitas air di rumah pelanggan itu sebenarnya apa Bu? Apakah dari pipa atau mungkin sumber bakunya atau gimana Bu? Ya. Kalau kejanggalan yang ada di pelanggan tentunya kita harus investigasi terlebih dahulu ya, kalau terutama untuk kekeruhan. Karena ketika memang ada kekeruhan yang pelanggan biasanya kan lebih mudah lewat kekeruhan ya, itu secara visual itu lebih mudah diamati dan ketika airnya keruh itu saya kira kami juga petugas seandainya pun Ibu melaporkan, kadang kan waktunya juga berbeda ya, ketika itu keruh, tapi ketika kami datang seringkali kadang tidak keruh ya, betul. Seperti itu. Tapi kekeruhan itu bisa saja terjadi dari banyak hal ya, banyak hal bisa saja ketika itu Ibu kena dampak, ada misalnya ada perbaikan kebocoran. Oke, perbaikan kebocoran. Sedikit banyaknya, walaupun sudah kami kuras setelah perbaikan, ketika normalisasi itu tidak mungkin ya untuk saat ini tidak terisolasi secara maksimal karena memang sedikitnya pasti ada kekeruhan yang berdampak ke konsumen. Namun tidak perlu khawatir karena biasanya itu tidak lama ya, karena kami juga tetap selalu upayakan ketika setelah perbaikan itu air yang didistribusikan harus sudah memenuhi syarat dan aman untuk bisa sampai ke pelanggan. Oke, berarti tentunya ada investigasinya dulu juga ya, Bu ya? Betul. Jadi investigasi kalau itu yang paling mudah lah keruh. Tapi kalau misalnya ada faktor bau, karena kami juga kan tidak tahu ya, kadang pelanggan saat itu tanggal berapa lapornya ketika kami laboratorium kan ada kadang-kadang itu kami pun ikut langsung survei, datang ke pelanggan untuk bisa melihat kualitas airnya di pelanggan. Nanti ketika saat itu tetap kami investigasi karena kami juga akan berkoordinasi dengan pihak cabang, kemudian distribusi juga apabila diperlukan untuk bisa melihat, untuk bisa menindaklanjuti dari apa saja yang menjadi penyebab kejanggalan itu. Saya kira itu saja sih. Oke, tapi Ibu Teti juga mungkin sudah akrab sekali ya dalam hal menjaga kualitas air. Nah, tantangan Ibu sebenarnya apa sih Bu untuk menjaga kualitas air untuk pelanggan? Sebenarnya tantangannya seperti apa? Yang saya kira ini akan menjadi tantangan bersama bagi semua perumda ya. Yang pertama adalah perubahan kualitas dan kuantitas air baku. Tentunya di musim hujan dan kemarau pun itu kan berbeda kualitasnya. Nah, ketika misalnya pada saat musim kemarau, mungkin airnya, debit airnya di sungai itu sedikit, tapi kekeruhannya juga nggak terlalu keruh ya. Dan itu juga menjadi PR bagi kami juga tuh ketika akan mengolah itu kami akan pasti kan mencoba terus pada dosis optimum berapa supaya kami bisa menghasilkan air yang memang nantinya aman sampai ke pelanggan. Kemudian juga kalau musim kemarau tingkat pencemarannya juga pasti lebih tinggi dibanding ini ya, secara limbah-limbah dari domestik. Kemudian itu kan itu juga saya kira kalau di air baku itu akan seperti konsentrat dan kita harus olah itu supaya nanti kualitasnya tetap menjadi kualitas air yang aman untuk ke pelanggan. Musim hujan juga begitu sama, ketika kekeruhan tinggi harus banyak kali, itu jadi tantangan kami untuk bisa menghasilkan air yang lebih baik dengan beberapa rekayasa. Mungkin saja kami seringkali ketika kekeruhan tinggi kami pun menggunakan alternatif bahan kimia yang lain yang lebih, saya kira lebih mahal, gitu, lebih mahal daripada bahan kimia yang sebelumnya. Tapi itu salah satu upayanya. Kemudian tantangan utama kami ya, makin lama kan yang namanya jaringan di Perumda ini kan sudah
mungkin kalau keliling keliling Jawa Barat sudah keliling ya, mungkin ya. Betul. Dan itu juga dengan ribuan kilometer, dan itu juga kita kondisinya kan sekarang ini ada yang sudah lama, kemudian ada kalau misalnya ada beban di atasnya itu lebih berat, otomatis kan tantangan gimana ya caranya supaya itu airnya tidak bocor, walaupun ada kebocoran tapi kami harus bisa tetap mempertahankan kualitasnya, itu yang jadi tantangan nanti ke depannya akan seperti itu. Oke, berarti tentunya tantangannya juga banyak ya Bu ya. Bahkan ternyata sebenarnya cuaca, apalagi kita tropis ya Bu. Iya, sebenarnya berarti kalau terlalu curah hujannya terlalu deras itu lumayan menjadi tantangan. Iya, kalau kita kekeringan juga menjadi tantangan juga ya Bu ya. Oke, dan tentunya tapi bagaimana caranya Perum dan Minum Tirta Kahuripan selalu memberikan tentunya bagaimana upayanya bisa tentunya kualitas airnya tetap terjaga ya untuk ke pelanggan semuanya. Tapi Bu Teti, kalau misalnya ditanya untuk peran pelanggan dan juga masyarakat untuk mendukung mutu pelayanan air ini seperti apa Bu? Saya kira kalau untuk ini peran pelanggan ya, yang pertama adalah informasi. Jadi yang pertama informasi. Sebagai sumber informasi. Sebagai sumber juga. informasi juga. Pelanggan adalah sebagai sumber informasi kami, karena memang wilayah Kabupaten Bogor ini kan sangat luas, sehingga kemudian juga pengawasan berkala yang dilakukan oleh laboratorium itu kan jangkauannya sangat luas untuk setiap bulannya, dan mungkin tidak mungkin bisa semuanya langsung ini ya selalu terawasi. Nah, informasi dari pelanggan ini menjadi hal yang penting, yang berharga bagi kami untuk bisa melakukan perbaikan kualitas di jaringan. Ya, itu dengan kondisi air baku yang saat ini, saya kira saat ini mungkin semua juga sudah mengetahui bahwa air sungai yang sekarang itu pencemarannya itu bukannya semakin membaik, saya kira. Betul. Sehingga itu juga banyak sekali pencemar yang ya, kemudian juga ada beberapa pembangunan yang nantinya tutupan lahan di atasnya, di catchment area ataupun di wilayah sekitar sungainya itu menjadikan air hujan itu jadi runoff bisa langsung ke sungai ya. Jadi mungkin ada juga peran di sini, peran bagi kita semua terutama ya, itu untuk menjaga kelestarian alam juga. Kemudian tidak sampahnya pun gitu ya, nanti harus juga dikelola untuk sampahnya supaya tidak menjadi pencemaran ya di lingkungan. Nanti kan terbawa ke sungai, itu akan mempengaruhi juga ya Bu ya? juga, ya. Oke, tapi kalau misalnya dikatakan seberapa besar dampak dari laporan pelanggan untuk kecepatan penanganan masalah di lapangan, itu seberapa besar Bu? Saya kira sangat besar ya, nanti ketika kalau misalnya sudah ada informasi, semakin cepat informasi kami dapatkan, akan semakin cepat juga kami untuk bisa menangani. Saya kira itu yang sangat penting ya. Oke, tapi Ibu sebagai penjaminan mutu dan K3 ini berarti kita juga harus memikirkan orang-orang yang bekerja di lapangan ya Bu ya. Iya, nah, betul. Ini kalau misalnya Ibu sendiri sebagai penjaminan mutu dan K3, ini upaya Ibu untuk memastikan pegawai-pegawai kita ini nih terjamin untuk keselamatannya, itu seperti apa Bu? Iya, mungkin Mbak Novi nggak cuma keselamatan, yang mungkin kesehatan juga ya. Kesehatan pegawai juga. Keselamatan. Ya, jadi banyak sekali rencana-rencana dari K3 sendiri untuk kesehatan dan keselamatan pegawai. Jadi kalau kesehatan, kami juga ada MCU tahunan sesuai dengan peraturannya. Jadi ada MCU tahunan, kemudian kami membuat kebijakan dari K3 sendiri, ada 6 kebijakan, kemudian ada kebijakan K3, kemudian ada kebijakan keselamatan dalam berlalu lintas, ada kebijakan tentang minuman beralkohol dan obat terlarang, kemudian ada kebijakan tentang tuberkulosis, penanggulangan tuberkulosis, kemudian ada kebijakan untuk HIV/AIDS juga, penanggulangan HIV/AIDS, kemudian ada satu lagi
ada juga kebijakan disiplin. Jadi kami ada 6 kebijakan untuk bisa membuat petugas itu semua pegawai di Perumda ini sehat. Kemudian juga kami juga ada in-house klinik, tapi memang kami ada di pusat dulu, ya, karena memang terbatas ya, karena kami secara bertahap gitu. Kemudian ada banyak sekali ya. Jadi kalau pegawai-pegawai di sini ada tes kebugaran, banyaklah kegiatan-kegiatan untuk kesehatan pegawai. Kemudian kalau untuk keselamatannya sendiri juga nggak cuma di lingkungan Perumda, tapi juga untuk kegiatan-kegiatan yang di luar Perumda. Ketika ada kegiatan misalnya perbaikan di pinggir jalan misalnya ya, itu kami juga sebelum pelaksanaannya saja kami sudah ada rapat khusus rapat khusus. Jadi ada rapat khusus ketika sehingga kami dari tim kami itu harus memastikan bahwa misalnya itu dikerjakan oleh pihak ketiga, harus memastikan APD apa saja yang harus mereka adakan dan oleh pihak ketiga, dan itu harus digunakan ketika ada perbaikan. Jadi kalau misalnya sebelum kegiatan dimulai pun di sana nanti mereka juga sebelumnya bisa ada safety talk, kemudian juga ketika pekerjaan itu dilaksanakan di area tertentu yang nantinya bisa membahayakan keselamatan masyarakat sekitar, maka kami akan pasang ya safety sign atau kalau malam mungkin ada lampu tembak juga ya, ada lampu ya, supaya bukan lampu tembak, lampu yang menandai bahwa sedang ada pekerjaan. Kemudian juga petugas-petugasnya sendiri pasti memakai APD dan memakai rompi ataupun safety belt yang memang nanti ketika kena cahaya kelihatan ya ada yang sedang bekerja saat itu. Tentunya sangat memperhatikan sekali untuk kesehatan dan keselamatan. Iya. Karena yang penting sehat dulu ya Bu ya. Kalau misalnya dengan keadaan sehat bisa selamat juga tentunya. Walaupun SMP 3 keselamatan dulu ya. Keselamatan. Oke, tapi sama juga. Kalau menurut Ibu untuk pelanggan dan masyarakat sebenarnya apa sih Bu yang harus ditingkatkan untuk mungkin awareness ya Bu ya, kesadaran masyarakat, pelanggan untuk bisa melapor itu semakin baik Bu? Iya, semakin baik karena informasi dari pelanggan juga itu sangat berharga. Jadi tidak hanya nanti ada pengawasan yang rutin yang kami laksanakan secara berkala, namun juga informasi-informasi yang ketika itu tidak kami sempat awasi dari yang informasi dari pelanggan itu menjadi sumber informasi untuk tindak lanjut menjadi lebih baik gitu. Oke, terakhir Ibu Teti mungkin bisa berikan kepada pelanggan sebenarnya apa harapan terbesar Ibu sendiri untuk partisipasi pelanggan Bu di 2026 ini untuk pelaporan tentunya ya? Ya, untuk pelaporan ya bagi pelanggan yang memang nantinya saya kira ini kalau pelanggan tetap loyal ya, saya terima kasih karena memang hasil SKP juga untuk loyalitas pelanggan terhadap Perumda itu sangat baik. Kami membutuhkan informasi ketika terjadi ada perubahan kualitas di masing-masing pelanggan karena ini membantu kami juga untuk bisa memperbaiki di setiap pipa jaringan dan ini kami akan selalu terus berupaya bagaimana kami bisa memberikan air yang terdistribusi, air yang aman, yang tentunya aman secara fisik, kimia dan mikrobiologi. Saya kira itu yang kami akan terus tingkatkan juga dan harapan terbesar semoga semakin banyak pelanggan yang ikut berpartisipasi aktif juga ya Bu ya, untuk betul. Misalnya kalau misalnya ada kejanggalan ya Bu ya, karena tentunya kita sangat terbuka sekali tentunya dan bisa diakses dengan mudah juga tentunya tanpa harus datang ke kantor cabang ya Bu ya. Iya, kalau itu lebih mudah. Kalau misalnya ke kantor cabang ada juga bisa. Bisa juga ya. Tapi kalau misalnya saya kira teknologi akan mempercepat informasi sampai ke Perumda.
Ya. Oke, terima kasih Bu Titi Rahmawati sudah ngobrol-ngobrol bareng saya selaku manajer penjaminan mutu dan K3 dari Perumda Air Minum Tirta Kahuripan. Terima kasih Bu Titi atas waktunya ya. Nanti mungkin kita akan ngobrol tentang hal yang lain lagi ya Bu ya. Oke, jadi tentunya untuk pelanggan pokoknya nggak usah khawatir ya Ibu ya mengenai kualitas air, karena dari Perumda tentunya sangat berkomitmen untuk menjaga kualitas air yang didistribusikan sehingga pengaliran air ke rumah pelanggan dan ke yang lainnya itu juga bisa selalu terjaga ya. Dan untuk pelanggan jangan lupa untuk selalu membayar tagihan air setiap tanggal 1, dan untuk pelanggan juga jangan lupa untuk follow sosial media kita di Instagram di @perumda_air_minum_tirta_kahuripan, dan jangan lupa untuk download aplikasi My Kahuripan di Google Play Store, karena ini tentunya aplikasi yang memudahkan untuk bisa bayar tagihan rekening, atau mungkin kalau misalnya wargi Kabupaten Bogor yang mau daftar jadi pelanggan itu juga bisa lewat aplikasi. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe juga YouTube channel ini. And thank you for watching. Kita berdua pamit dan bye-bye.